Halo guys, gimana kabarnya? Masih pakai sepatu lokal? Kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa opini yang tersebar banyak di pikiran orang Indonesia tentang harga sepatu yang overpriced. Gue nggak mau singgung merek brand lokal di sini karena gue nggak mau nyari masalah dan pengen hidup tenang aja pokoknya. Gue juga support brand lokal yang emang beneran bagus kok. Di sini gue bakal nge-highlight beberapa fenomena yang semoga bisa jadi alasan kenapa sebuah artikel sepatu bisa dikatakan overpriced dan sebagainya. Mungkin kebanyakan brand lokal atau mungkin banyak juga yang enggak, pada punya kiblat Nike sebagai kiblat berbisnis mereka. Wajar kok, Nike punya pasar sepatu terbesar di dunia. Punya pabrik di mana-mana, punya gaya mass production yang emang jadi kapitalis di masa sekarang. The vast majority of Nike's future and its present is overseas sales. So they're showing up and they're saying, we're not Puma, we're not Adidas, we are Nike. Yang brand lokal lihat mungkin adalah kenyataan ini dan bagaimana Nike menempatkan setiap cerita hebat di setiap sepatunya. Oke sih kalau emang pengen jual story. Tapi kebanyakan brand lokal menjadikan langkah ini tuh sebagai langkah yang instan. Akhirnya, ya langkahnya jadi amatir dan terkesan gak matang. Nike bukan company yang tiba-tiba gede sampai akhirnya bisa seenaknya ngeluarin artikel dengan story artikel sepatu yang hebat. Nggak instan. Mungkin ada part yang banyak brand lokal lewatin, yaitu perjuangan dan passion Nike di setiap keputusan yang dia ambil sebagai perusahaan. Yeah, but why not just show it? You know, it's not a bad idea to let people actually see what an airbag looks like. As a matter of fact, I've got a drawing here that actually shows what a shoe could look like with a visible window in the heel. Contoh kecilnya dimulai dari maksanya Nike buat perjuangin desain Cortez lawan Onitsuka Tiger. Meski pro kontra, mereka udah nunjukin passion dan yakin artikel itu bakal jadi booming. Terus cara lanjutan apa sih yang mereka lakukan? Mereka taruh satu musuh utama mereka yaitu Adidas. Mereka pengen lebih bagus dari Adidas yang emang menguasai pasar sepatu terutama di US ketika itu. Singkatnya, mungkin mereka baru bisa di atas Adidas ketika emang taken kontrak sama Michael Jordan di tahun 1980-an. Mereka nggak pakai brainwash #local pride kok. Mereka persisten buat ngalahin Adidas di Amerika dengan sikap yang keren dan terus ngeluarin inovasi yang gak dimiliki Adidas. That's the passion. Kebanyakan brand lokal sekarang hanya ingin mirip Nike dan tidak berusaha untuk melampaui atau sekedar lebih dari Nike. Passionnya apa dong? Kalau cuman pengen mirip orang lain. Mungkin kalau bukan Nike, banyak juga yang dijadiin Converse sama Vans buat jadi role model dan kiblat bisnis mereka buat sepatu. Terutama di masalah desain konstruksi vulkanisir yang emang gampang banget dibuat. Tapi hal ini cukup menjadi masalah yang akhirnya berkelanjutan untuk industri sepatu lokal itu. Mereka seperti masuk ke dalam sistem yang tahu pemakamannya kayak gimana dan tidak berusaha keluar dari pakem-pakem bisnis sepatu yang ada. Kecenderungan ini diambil dari resahnya industri sepatu produk lokal yang nggak punya ciri khas atau inovasi. Bahayanya udah tercipta sekarang. Kalau industri sepatu kita ya jadi homogen dan bakal ketahuan kalau homogen ya dilupainnya juga bakal gampang. Setuju? Kejadian homogen ini bakal terjadi karena beberapa faktor. Tapi yang paling menggambarkan faktor itu adalah karena brand lokal tidak memiliki gairah atau passion untuk lebih berkembang. Jenuhnya melihat artikel sepatu produk lokal bisa menjadi bukti akan hal itu. Mungkin permainan kolaborasi bisa jadi obat. Tapi hal ini akan statis dan tidak berkembang kemana-mana. Karena brand lokal ini memiliki passion yang cuma sebatas ide. Tidak sehebat dan seaktual Nike pada zamannya. Zaman mungkin berubah tapi kitanya tetap main aman aja. Bahasan ini di masyarakat nggak bakal ada habisnya buat selalu jadi pertentangan. Di satu sisi, brand lokal ngeluh karena nggak bisa ngejar pasar Indo yang lebih suka brand luar. Nggak ada faktor lain selain gengsi. Masalah gengsi ini emang bakal jadi pekerjaan rumah orang Indonesia selama hidup mereka. Kalau diulik lebih jauh, mungkin gengsi ini kayak udah jadi budaya masyarakat. Sayangnya, budaya yang ada bukan budaya yang bisa berganti. Nyatanya, gengsi ini adalah budaya yang beregenerasi. Turunan sifat gengsian ini di sebuah keluarga muncul ke anak-anaknya dan begitu terus-menerus. Jadi gengsi ini udah jadi penyakit terstruktur di Indonesia. Terus apakah kita ngalah sama kondisi orang Indo yang gitu aja? Banyak kita lakuin eksperimen keluar dan tanya ke orang-orang, dan yang paling mengenaskan adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya brand-brand lokal ini.
Nggak tahu juga. Kurang tahu itu dah. Belum. Kurang tahu. Awareness buat orang Indonesia aja masih minim banget. Ini nggak bisa disalahin ke brand lokal sepenuhnya sih. Karena emang masalah gengsi orang Indo ini masih gede banget. Dan cenderung jadi problem produk lokal masih nggak bisa bersinar di beberapa kalangan orang Indo. Banyak brand lokal yang kita akui keren secara kualitas. Dan hal ini sayang banget kalau nggak nyampe ke konsumen-konsumennya yang orang Indonesia itu sendiri. Dan hal ini juga ngebuktiin hashtag local pride mungkin bisa jadi sebatas usaha aja. Efeknya ngaruh? Kayaknya enggak. Kampanye hashtag local pride ini menurut gue cuma jadi penyaring aja buat brand lokal biar dapetin pasar konsumennya pribadi. Penyebarannya bukan meluas tapi justru malah mengerucut ke beberapa brand. Akhirnya yang bisa disimpulin setiap brand punya pasarnya sendiri-sendiri. Menurut lo itu bagus? Menurut gue justru akan jadi problem ketika akhirnya nggak ada kreasi lanjutan. Ya bayangin aja, produksi sepatu yang homogen atau mirip-mirip ditempatin ke marketnya sendiri-sendiri sampai akhirnya pada ngerasa, kok sama aja ya perasaan? Akhirnya kalau marketnya nggak loyal-loyal amat, ya bakal ninggalin mereka buat ke brand luar lagi. Makanya urusan homogennya produk lokal ini harus dipecahin sama keberanian inovasi yang harus mulai muncul dari brand lokal itu sendiri. Setiap sepatu yang dipasang harga overprice pasti karena sepatu itu mengalami kejadian overpriced di masyarakat. Gue nggak bilang ini sebuah kesalahan. Overprice hanya sebuah opini yang muncul karena lo terima sepatu yang kualitasnya seharga berapa, tapi malah lo terima dengan harga sekian sebagai nilai tambah dari kampanye atau embel-embel kisah di balik sepatu dan kolaborasi sama artis ternama. Apakah ini jadi masalah? Jelas, masalahnya karena kesan amatir yang udah gua bahas sebelumnya. Lo mungkin bisa bikin luxury produk, tapi kesan amatir ini malah jadi gimmick yang nggak perlu karena value sepatu nggak sesederhana itu, bro. Lo salah kalau bilang Jordan punya harga fantastis dari awal. Nike rekrut dia semenjak Rocky, dan brand itu yang bikin value Jordan dan sepatunya terus naik. Mungkin gue bilang kesannya jadi gimmick, karena yang terjadi cuma nebeng publisitas doang. Gak ada movement apa gitu sama orangnya. Dan akhirnya bisnis as a business aja. Hilangnya passion emang jadi concern utama buat masalah ini. Gue mewajarkan orang yang beli sepatu mahal karena value. Value yang emang dimilikinya juga setimpal hingga akhirnya bikin sepatu jadi luxury banget. Tapi gue nggak mendukung orang beli sepatu mahal dan nggak tahu value-nya apa. Kalau emang kolaborasi jadi ajang gede-gedean publisitas, justru ini yang akhirnya malah bikin flop brand lokal itu sendiri. Menaruh value ke sepatu itu sama aja kayak lo investasi ke orang, dan lo yakin secara passion buat kejadian orang itu bisa menyebar value itu di sepatu yang lo bikin buat dia. Kejadian amatir dan gimmick ini muncul kesan yang bikin jiwa skeptik gue makin membara nih. Maksudnya lo jual artikel dan pengen mass production buat ngebakar barang doang gitu? Abis itu udah, is that it? Value-nya apa? Gue nggak paham tiba-tiba sepatu kualitas 300.000 dijual sampai 1 jutaan. Kan miris ya? Gak win-win solution buat si customer. Tapi setelah gue sentil perlakuan brand lokal tadi, gue jadi cukup mewajarkan, toh emang mereka pinter mainin pasarnya. Masyarakat Indo itu suka banget kena doktrin-doktrin persona orang hingga akhirnya diikutin dan bikin sesuatu yang berlebihan. Brand lokal ini gampang banget buat bikin market-marketnya buat overpriced sama sesuatu yang dia bikin. Makanya statement gue itu satu aja buat masalah ini, gak bakal ada sepatu overpriced kalau masyarakatnya nggak pada overproud. Betul? Lah emang salah overpriced ke produk lokal? Pride boleh, tapi over jangan. Itu menurut gue. Ada yang emang harus bisa kita dukung karena konsistensi dan persistensinya si produk lokal itu ngehadirin artikel yang bagus. Tapi kalau yang cuma ngandelin gimmick, ya menurut gue ini jadi cikal bakal over itu terjadi. Kalau ini terjadi, brand lokal bakal terus maju secara instan dan gak punya kesiapan untuk terus berkembang karena udah ada di zona nyamannya. Do it, ya do it. Simpulan yang bisa gue kasih di sini nggak banyak. Gue cuman mau bilang dan memotivasi brand lokal buat ayo dong inovasi. Ayo dong punya musuh yang pengen ditaklukin, jangan jadi followers doang. Ayo bikin movement yang nggak cuman gimmick. Kalau lo konsisten ngembangin kualitas, gue jamin gak bakal ada kata overprice lagi karena emang lo punya passion. Seenggaknya gue bayar brand karena passionnya dan bukan karena terkenalnya doang. Buat masyarakat Indonesia, ya kita harus bisa pintar buat dukung yang emang perlu didukung dan jangan over ke sesuatu yang nggak perlu dioverin. Jauhin gengsi, gue yakin produk lokal punya standar produksi yang kayak brand luar juga kok. Tinggal lo nya aja yang harus mulai inisiatif nyamperin dan support mereka. Biarin iklim industri sepatu sehat karena marketnya udah aware sama produk lokal. Karena brand lokal sendiri udah kehitung gagal buat nyebarin awareness produknya ke orang-orang Indonesia itu sendiri.
yang gue harapin sih nggak bakal ada sepatu overpriced. Karena gue bisa bayar passion brand lokal itu sendiri yang nggak cuma interest ke bisnis sepatu doang, tapi interest buat bikin movement berkelanjutan di setiap sepatu buatannya. Kapan itu bisa terjadi? Gue bakal tungguin banget. Nah, kalau lo suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa buat di-like, di-share terutama ke teman-teman lo biar pengetahuannya makin bertambah. Dan kalau lo suka sama konten ini, jangan lupa buat di-subscribe dan tungguin konten gue selanjutnya. Bye-bye. Sepatu Adidas 9 juta.